Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara dan saudariku kaum muslimin, yang semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita tetap semangat ya untuk belajar agama walaupun berbagai ujian kita hadapi, berbagai rintangan kita hadapi. Rintangan sekarang kita tidak bisa berkumpul secara langsung di masjid atau di musola atau di tempat-tempat yang lain untuk belajar, tapi ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan dengan adanya wasilah perantara-perantara yang lain agar kita tetap bisa ngaji. Walaupun tidak semaksimal seperti duduk bersama di masjid, tapi minimal kita bisa meraih sebagiannya. Sebagaimana yang sebelumnya pernah saya sampaikan, dalam kaidah fikih dikatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu atau la yutraku julluhu. Sesuatu hal yang tidak bisa kita raih semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Itu ambil, raih walaupun hanya sebagiannya. Alias tidak bisa dapat semua, jangan sampai kemudian ditinggalkan semuanya. Minimal dapat walaupun sedikit. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk bersemangat belajar agama. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita membahas tentang kitabus shiyam, membahas tentang berkenaan dengan bab puasa sebagai bentuk kegiatan untuk menyongsong bulan Ramadan agar kita nanti ketika berpuasa benar-benar dibekali dengan ilmu ya, sebagaimana para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amal, berilmu terlebih dahulu itu wajib sebelum kita berucap dan beramal, apalagi dalam ranah agama ya. Dalam ranah dunia pun kita tidak bisa sembarangan untuk asal ngomong atau untuk asal berbuat. Ini dalam masalah perkara dunia, apalagi perkara agama yang konsekuensinya sampai akhirat. Maka perlu untuk kita dasari terlebih dahulu dengan bekal ilmu agama, yaitu bekal bagaimana tata cara berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kemarin ada yang bertanya di pertemuan yang lalu ada yang bertanya pada surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu Allah berfirman fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang boleh bagi kalian para suami untuk berkumpul menggauli istri-istri kalian, maksudnya di malam hari bulan Ramadan boleh bagi para suami untuk berhubungan badan dengan istrinya. Yang nggak boleh itu cuman yang siang hari, malam boleh. Kemudian ada wakulu washrabu hatta yatabayyan lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Setelahnya kemudian di malam hari pas sahur makanlah kalian dan minumlah sampai jelas, sampai terang kepada kalian benang putih dari benang hitam ya waktu fajar. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Nah, di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan khaytul abyad, apa yang dimaksud dengan benang putih, dan apa yang dimaksud dengan benang hitam. Yang dimaksud dengan benang putih itu maksudnya bayadun nahar, putihnya siang, maksudnya terang benderangnya siang. Adapun benang hitam maksudnya adalah sawadul lail, yaitu gelap gulitannya malam. Maksudnya sampai terang terangnya matahari dengan gelapnya malam itu adalah hal yang menjadi pembeda di antara keduanya, yaitu pemisahnya apa? Itu waktu fajar. Waktu fajar itu apa? Maksudnya di sini adalah fajar shadiq. Fajar shadiq yaitu fajar yang menunjukkan bahwa sudah masuk waktu subuh. Fajar yang menunjukkan sudah masuk waktu subuh. Karena fajar itu ada dua. Nabi SAW bersabda, al-fajru fajrani, fajrun yahillu fihi ta'am wa tahrumu fihi shalah,
wa fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi shalah. Nabi mengatakan fajar itu ada dua. Fajar yang pertama adalah fajar ketika makan dan minum masih halal, alias masih boleh. Tapi sholat subuh belum halal karena belum masuk waktunya. Fajar adalah fajar ketika makan dan minum sudah haram, tetapi sholat subuh sudah halal, alias sudah boleh karena sudah masuk waktunya. Nah, para ulama mengatakan dua fajar itu maksudnya fajar yang pertama adalah fajar kadzib atau fajar dusta, yang kedua adalah fajar shadiq atau fajar yang benar. Nah, ini gimana cara kita tahu? Kalau kita pengen tahu manual, harus praktek. Prakteknya harus di tempat yang rata. Nah, sekarang susah untuk cari tempat yang rata. Karena sekarang kalau di pemukiman pasti terhalang dengan bangunan, gedung-gedung, rumah dan semisalnya. Jadi bagaimana kita fajar shadiq, fajar kadzib biasanya harus di tempat yang lapang. Entah di padang sabana, stepa, atau di padang pasir, atau mungkin di dekat pantai, yang mana di situ tidak ada terhalangi pepohonan atau rumah-rumah. Bedanya apa? Fajar kadzib, yaitu fajar yang keluar pertama, itu adalah cahaya, bisa dilihat di internet ya, di YouTube banyak. Jadi dia cahaya, ya, percikan cahaya matahari yang keluar dari ufuk. Ufuk itu adalah batas, seakan-akan batas antara langit dan bumi. Nah, kalau lihat ke pantai bisa kelihatan. Jadi kita lihat ke pantai, sejauh mata memandang, akhirnya seakan-akan itu langitnya ketemu dengan laut. Nah, garis antara pas langit ketemu dengan laut itu namanya ufuk. Nah, kalau pas di tempat yang lapang tidak ada sama sekali penghalang ufuknya itu. Nah, nanti kalau pas fajar kadzib itu keluar percikan cahaya matahari. Itu keluar. Cuman kalau fajar kadzib itu kata Nabi SAW, itu cahayanya vertikal. Permisalannya seperti ekor rubah, yaitu cahayanya putih ke atas. Nah, tapi itu cuma sebentar, nanti lama-lama hilang. Jadi cahaya keluar ke atas lurus gitu, vertikal, tapi lama-lama hilang. Setelah itu hilang baru keluar fajar shadiq. Kalau fajar shadiq itu percikan matahari yang keluar di ufuk tapi dia horizontal. Jadi kalau tadi vertikal cuma gini doang, nanti kalau itu yang fajar shadiq horizontal. Jadi cahayanya dan biasanya agak mulai kemerah-merahan. Ya, agak mulai kemerah-merahan. Kalau fajar kadzib itu dia cahayanya vertikal dan warnanya putih. Tapi kalau fajar shadiq itu horizontal dan warnanya semi kemerah-merahan, seperti hampir sama seperti ketika matahari tenggelam. Itu warna jingga ya, gitu. Nah, itu waktu fajar shadiq, waktu masuknya sholat subuh. Nah, jadi maksud dari hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, yaitu jelasnya benang putih dan benang hitam adalah keluarnya fajar shadiq. Nah, terus gimana kita bisa tahu? Nah, kalau sekarang tidak semua orang punya kemampuan untuk melihat. Maka sekarang kita cukup bersandar dengan takwim, dengan penanggalan, waktu penanggalan yang biasanya ada di tanggalan itu. Waktu sholat subuh jam sekian misalnya. Ya udah, dicukupkan dengan itu. Karena tidak semua orang mampu untuk melihat ya. Karena bisa jadi itu harus ada ilmunya juga, nggak sembarangan. Jadi cukup bagi kita untuk mengetahuinya ya paling tidak dengan tanggalan ya. Di tanggalan itu penanggalan nasional atau biasanya sudah di bawah itu ada penanggalan untuk waktu sholat ya, waktu sholat zuhur, asar, maghrib, termasuk terbitnya fajar, waktu subuh itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian ada permasalahan karena ini tanya tentang waktu fajar. Sering terjadi ketika orang berpuasa dia bangun agak kesiangan. Akhirnya dia sahur. Pas sahur azan. Piye kuwi? Pas sahur kemudian azan berkumandang. Apakah lanjut makannya selagi azan belum selesai ataukah dia berhenti? Nah, di sini perlu pembahasan.
Sebagian orang ada yang mengatakan tetap lanjut sampai diselesaikan makannya. Karena memang ada dalil. Ada hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u 'ala yadihi." Ya. Jika salah seorang dari kalian mendengar azan, nida, dan nampan makanan piring masih di tangannya, maka jangan dia meletakkannya hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan ya kebutuhannya dari makan tadi. Maksudnya berarti diselesaikan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Dari hadis ini sebagian orang ada yang memahami zahir, memahami secara letterlek hadis itu. Pokoknya kalau nasi masih di nampan masih di tangan, ya udah lanjut karena hadisnya jelas kayak gitu. Nah, para ulama memahami hadis ini tidak tidak langsung dipahami begitu saja, tapi dikompromikan dengan dalil yang lain. Ya. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memahami hadis tadi, yaitu orang yang mendengar azan masih bawa nampan makanan tidak usah dilepaskan kecuali sudah menyelesaikan kebutuhannya. Ini yang dimaksud adalah azan awal. Ini yang dimaksudkan adalah azan awal. Azan awal itu azannya Bilal ibnu Rabbah. Azan yang kedua azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena ada hadis yang lain riwayat Bukhari ya, bahwasannya Nabi mengatakan atau disebutkan dalam hadis itu, inna bilalan yu'adzinu bil-laili fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Nabi mengatakan atau dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari. Azan di malam hari itu maksudnya azan di fajar kadzib. Makanya kita mengenal di sebagian daerah masih ada azan awal ya. Ada azan awal azan di malam hari. Itu pas waktu masuk fajar kadzib. Jadi disebutkan dalam hadis tadi, sesungguhnya Bilal itu azan bilail di malam hari. Fakulu washrabu. Ketika azannya berasal dari azannya Bilal, silahkan boleh kalian makan dan minum. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sampai nanti ibnu ummi maktum dia yang azan. Ibnu ummi maktum itu seorang sahabat, ya, tukang azan juga, tapi dia buta. Dia buta dan dia tidak paham masuknya waktu fajar kecuali dikabarin orang. Orang-orang ngabarinnya Ibnu Ummi Maktum sudah masuk fajar, baru dia azan. Maka azannya Ibnu Ummi Maktum ini benar-benar pas sudah masuk waktu fajar shadiq. Nah, jadi Imam Nawawi mengkompromikan yang beliau pahami adalah maksudnya ketika mendengar azan tetap boleh makan, itu maksudnya adalah azan yang pertama. Bukan azan yang kedua, tapi azan di fajar kadzib. Dan azan di fajar kadzib itu memang masih boleh untuk makan. Cuman ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian di tempat kita sekarang nggak ada azan awal, tetap azan yang kedua langsung di fajar yang shadiq. Gimana? Apakah praktek langsung berhenti makan setelah mendengar azan subuh itu dilakukan atau boleh makan ya, tetap masih boleh makan. Nah, dijelaskan oleh Syekh bin Baz, adapun karena sekarang sebagian besar wilayah itu melakukan azan subuh itu bukan karena ngelihat langsung ya. Di sebagian besar wilayah sekarang melakukan azan subuh itu bukan ngelihat langsung fajar, tetapi bersandar kepada penanggalan, maka bersandar pada penanggalan ini sifatnya bukan qat'i. Bukan qat itu bukan benar-benar pasti benar. Tapi bersandar dengan tanggalan itu zonni, prasangka. Beda nggih? Misalnya jenengan langsung lihat oh itu fajar kelihatan, berarti jelas-jelas fajar shadiq. Tapi kalau kita cuma lihat tanggalan, nggak lihat langsung fenomenanya, penanggalan yang ditetapkan itu apakah pasti benar ataukah itu punya kemungkinan besar benar? Bisa dipahami ya? Jadi kalau qat itu berarti kita lihat pasti benar. Tapi kalau zonni, prasangka, itu ada kemungkinan keliru tapi kemungkinan benarnya lebih besar. Jadi maksudnya gini. Jadi Syekh bin Baz pernah ditanya,
bagaimana kalau orang yang sahur kemudian dia mendengar azan? Nah, beliau menjelaskan, adapun azan yang sekarang itu rata-rata mereka bersandar kepada penanggalan yang ditentukan waktunya tadi. Dan penentuan waktu yang ada di penanggalan itu bukan qot'i, alias bukan pasti benar. Karena itu cuma perkiraan gitu. Berbeda dengan kalau lihat langsung. Kalau lihat langsung jelas itu fajar sodik. Ini pasti benar. Kalau sudah fajar sodik benar, maka nggak boleh makan. Tapi kalau azannya masih bersandar kepada penanggalan, maka itu masih zonni atau masih prasangka. Kalau yang seperti itu, Syekh bin Baz menjelaskan masih boleh lanjut makan. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Atau misalnya dia tahu kebiasaan di kampungnya, si muadzin ini memang biasanya kalau azan buru-buru. Alias sejatinya belum terlalu masuk waktu dia udah azan. Nah, model muadzin yang seperti ini juga kita masih boleh untuk makan. Menurut Syekh bin Baz seperti itu. Walaupun sejatinya lebih aman, ya. Walaupun sejatinya yang lebih aman adalah ketika orang makan mendengar azan, ya udah langsung berhenti, itu lebih aman. Keluar dari perselisihan ulama. Jadi kaidahnya al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari permasalahan yang menimbulkan perselisihan ulama itu lebih dikedepankan. Jadi misalnya sudah berkumandang azan, ya udah berhenti aja, itu lebih selamat. Tapi misalnya di daerah itu memang ada kemungkinan tukang muadzinnya itu memang terkadang memang buru-buru kebiasaannya, berarti kemungkinan dia azan sebelum waktunya, maka masih boleh lanjut. Ya. Atau mungkin dia bersandar kepada penanggalan waktu yang ada di penanggalan itu juga sifatnya zonni, alias prasangka, belum perkara yang qot'i, maka juga dia masih boleh lanjut. Walaupun yang lebih afdal adalah dia mendingan ketika mendengar azan langsung berhenti. Kecuali orang yang berada tinggal di tempat yang lapang, dia bisa melihat langsung fajar sodik. Oh, ini fajar sodik udah jelas, berarti jelas ketika dia mendengar azan sesuai dengan fajar sodik atau melihat langsung fajar sodik, maka dia harus berhenti. Kalau menyengaja dilanjutkan makan, maka berarti puasanya batal. Kalau batal, ya dia nanti disuruh untuk mengqadha'nya. Yaitu sedikit berkaitan dengan makna khaytul abyad dan khaytul aswad. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian kita membahas permasalahan selanjutnya, permasalahan yang keempat. Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmah min masyru'iyati shaumihi. Selanjutnya adalah keutamaan puasa Ramadan. Setelah sebelumnya kita bahas tentang definisi puasa, rukun puasa ada 2, ya, niat dan menahan dari segala apa saja yang membatalkan puasa. Kemudian juga permasalahan selanjutnya hukum puasa Ramadan, yaitu wajib, dalil-dalilnya sudah kita sebutkan. Kemudian kita kemarin membahas tentang pembagian puasa. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ada 3, ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nazar. Ada puasa sunnah, ada yang lain, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, ya, puasa Asyura dan yang lainnya. Nanti akan ada pembahasannya sendiri. Nah, kita membahas tentang keutamaan puasa Ramadan dan juga hikmahnya. Di sini akan disebutkan beberapa dalil saja, tidak banyak. Kalau disebutkan sejatinya ada banyak tentang keutamaannya. Di sini disebutkan 2 dalil. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sudah masyhur, sering disebutkan pas bulan Ramadan. Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, didasari dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana lanjutannya, Nabi mengatakan, wa man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kita diampuni barang siapa yang berpuasanya didasari iman dan mengharap pahala. Jadi dua syarat itu tidak boleh terhilangkan. Jadi dia berpuasanya bukan niatnya hanya
karena ingin diet misalnya, bukan karena terpaksa, bukan karena motivasi yang lain, tapi niatnya didasari karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, as-sanawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Nabi mengatakan salat yang 5 waktu, kemudian salat Jumat yang satu dengan yang lain, kemudian Ramadan tahun ini dengan tahun yang setelahnya, jika itu dilakukan itu merupakan mukaffirat, yaitu penghapus dosa jika pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ya, orang yang melakukan salat 5 waktu, salat Jumat 1 dengan pekan yang akan datang, Ramadan 1 dengan Ramadan yang akan datang, maka ibadah-ibadah ini seakan-akan sebagai tip X ya, penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, tentunya bukan dosa-dosa besar ya, dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa besar harus dengan taubat nasuha, harus benar-benar dengan mengkoreksi diri, taubat nasuha, kemudian tidak mengulanginya lagi. Tapi yang dimaafkan di sini dosa-dosa yang kecil, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu beberapa dari fadilah orang yang berpuasa ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian orang yang berpuasa, sholat 5 waktu, sholat Jumat itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Maknanya kurang lebih tidak jauh beda. Adapun yang selanjutnya adalah hikmah. Hikmah dari disyariatkannya puasa. Tentunya setiap kejadian, setiap amalan ya, bahkan musibah seperti sekarang pun hikmahnya banyak ya. Hikmahnya banyak, ada banyak hikmah ya, ada virus corona seperti ini banyak hikmah ya. Orang kemudian larangan keluar, orang bisa mengoreksi kesalahannya, memperbaiki ibadahnya. Kemudian muncul solidaritas sosial di antara kaum muslimin, membantu satu sama lain. Kemudian banyak hikmah yang lain ya. Hikmah dari itu aja musibah aja ada banyak hikmahnya. Juga apalagi dalam masalah ibadah ya, amal soleh itu juga ada hikmah-hikmah yang terkandung di balik amalan tersebut. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu tapi tidak ada pelajaran dari hal tersebut. Di sini akan ada beberapa hikmah yang disebutkan dalam kitab Fikih Muyassar. Yang pertama, tazkiyatun nafsi wa tadhiruha wa tankiyatuha minal akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radilah. Yang pertama, bahwa puasa itu ya mensucikan diri seseorang, membersihkan diri seseorang dari perilaku-perilaku yang buruk, dari akhlak-akhlak yang tercela ya. Karena puasa itu mempersempit ya jalannya setan. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa setan itu yajri fi jismil insan atau yajri fil insani majrad dam. Setan itu ya mengganggu manusia seakan-akan seperti ya dia mengalir di pembuluh darahnya manusia. Di setiap sudutnya dia mengganggu. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa setan itu mengganggu manusia dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah samping kanan, samping kirinya, ya diganggu. Maka ketika seorang berpuasa, potensi gangguan setan itu menjadi kecil. Makanya kita dapati ketika datang bulan Ramadan, maka masjid-masjid akan lebih penuh daripada kondisi biasanya. Ya. Orang-orang beramal soleh jadi mudah. Ya, orang yang bersedekah menjadi enteng. Orang yang melakukan sholat malam jadi biasa. Orang yang tidak pernah baca Quran jadi baca Quran. Orang yang dan seterusnya, banyak berbagai bentuk macam ibadah yang lain terlaksana ketika orang-orang berpuasa. Karena tentunya motivasi diri orang yang berpuasa, dia akan mikir-mikir. Ketika akan berbuat maksiat, mikir-mikir, kalau saya berbuat maksiat seperti ini, wah ini nanti puasanya bisa berkurang pahalanya atau habis pahalanya. Makanya dalam hadis disebutkan ya, rubba sha'imin la yanalu min siyamihi illal ju'a wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah dia mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Tapi bagi orang-orang yang berpuasa, pasti dia mulai juga berpikir, kalau saya berbuat hal ini asal jelalatan matanya,
asal melakukan hal-hal yang lain yang sia-sia, wah ini nanti akan mengurangi pahala puasa saya, atau akan menjadikan bisa jadi puasanya batal. Nah, ketika orang berpikiran seperti itu, maka perbuatan-perbuatan yang tidak baik akan diminimalisir atau akan ditahan terlebih dahulu. Ini berbeda dengan kondisi orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi yang pertama hikmahnya adalah mensucikan jiwa, membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua hikmahnya adalah fisaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Orang yang berpuasa menjadikan dia zuhud, ya, zuhud dengan dunia dan segala bentuk syahwat dunia. Nah, ini perlu kita tahu makna zuhud itu apa. Ya, ada istilah dalam agama itu zuhud dengan wara'. Zuhud dengan wara'. Zuhud dengan wara' itu lebih tinggi derajatnya zuhud. Zuhud baru wara'. Wara' itu kata Ibnul Qayyim, wara' itu adalah tarku ma yukhafu dararuhu fid dunya. Sikap wara' itu adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang ditakutkan nanti di akhirat akan menimbulkan mudarat. Jadi seseorang meninggalkan suatu amalan yang ditakutkan nanti di akhirat akan menimbulkan mudarat, alias dia berusaha untuk beramal-amal yang bermanfaat. Amal yang tidak bermanfaat, ya, di akhirat dia tinggalkan. Atau amalan-amalan yang berpotensi nanti di akhirat akan menimbulkan mudarat, malapetaka dia tinggalkan. Ini namanya orang yang wara'. Dia sudah mulai pilah-pilah amalan. Tidak sembarangan makan harta orang, tidak sembarangan makan ngambil benda milik orang lain tanpa izin. Karena kalau ngambil pinjam tanpa izin misalnya, ternyata yang punya tidak ridho, nanti di akhirat ditagih. Atau juga nanti beramal yang sia-sia. Dia mulai tinggalkan karena nanti ternyata sia-sia diamalkan, umurnya habis, nanti di akhirat akan ditanya. Nah, kalau orang yang wara' ini sudah mulai berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Tapi kalau zuhud di atasnya wara'. Kalau zuhud kata Ibnul Qayyim, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kalau zuhud adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Di akhirat apa saja yang tidak bermanfaat, maka di dunia tidak dia lakukan. Nah, orang yang berpuasa itu dia melatih dirinya untuk berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat, atau minimal mengajari dia sifat wara', yaitu berusaha memilah-milah untuk tidak melakukan amalan yang nanti ditakutkan menimbulkan mudarat di akhirat. Makanya orang yang berpuasa mulai pilah-pilah amalan, pilah-pilah teman, pilah-pilah kegiatan, agar kegiatan yang dia lakukan tidak menimbulkan mudarat. Atau juga dia tidak makan berlebihan sehingga nanti ditanya. Wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Dan juga dia orang yang berpuasa akan lebih memotivasi dia untuk dapat akhirat dan mendapatkan kenikmatan akhirat. Nah, cuman ini bagi Bagi orang yang puasanya benar-benar, ya, puasanya kayak Nabi SAW. Nabi SAW makan, buka sahur seadanya. Buka juga dengan kurma basah. Itu kalau ada. Kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak ada dengan beberapa teguk air putih. Ini yang benar-benar mengajari orang cinta akhirat. Benar-benar mengajari orang tidak cinta dengan dunia. Apa adanya lah itu berbukanya. Tapi sekarang kayaknya fenomenanya beda. Sekarang fenomenanya berbeda. Orang sekarang berbuka, iya memang dia mungkin lebih dari 10 jam dia tidak makan. Tapi pagi hari pas sahur makanannya Masya Allah. Pas berbuka ya, balas dendam, ya, balas dendam, makanan apa saja ada, semua masuk gitu. Jadi tidak tahu nih pelajaran bahwa puasa mengajari zuhud di dunia apakah membekas dalam diri orang yang berpuasa di zaman sekarang ataukah tidak. Nabi SAW tidak, pas bulan Ramadan pun beliau kekurangan banyak makanan, ya. Disebutkan dalam banyak hadis. Kalau kita baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi, banyak kondisi-kondisi Nabi SAW itu tidak makan, ya. Beberapa hari tidak makan karena tidak ada makanan yang dikonsumsi, sampai lambungnya diganjal dengan batu untuk menunda rasa lapar. Bahkan Aisyah juga pernah menceritakan bahwa beliau dengan Nabi SAW pernah sebulan dapurnya tidak ngepul, alias sebulan tidak bisa masak karena tidak ada bahan makanan yang dimasak. Makanannya beliau hanya makan kurma dengan air putih. Ini tidak pernah masak. Maka separah-parahnya kita zaman sekarang, kita masih bisa masak nasi, masih bisa goreng tempe, masih bisa masak telur, ya.
Walaupun kadang kenikmatan yang seperti itu kita bosan ya. Tapi Nabi SAW dulu cuma makan kurma. Kurmanya pun yang dikonsumsi Nabi sebagaimana disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah itu bukan kurma yang kualitas super, bukan kurma yang kualitas baik, tapi kurma yang kualitas rendahan. Cuman diganjel itu dengan air. Itu selama sebulan pernah Aisyah bercerita dapurnya tidak ngepul. Tapi tentu berbeda ya antara derajatnya kehidupan Nabi SAW dengan kita semua. Tapi paling tidak kita belajar ya. Bagi orang yang puasanya sungguh-sungguh ya, maka itu mengajari dia untuk zuhud ya. Belajar untuk tidak terlalu terikat dengan dunia, tapi mulai mengingatkan hati dengan akhirat. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah as-saumu yab'atsu 'alal atfi 'alal masakin wa syu'ur bi alamihim li'anna as-shaim yadzuqu alamal ju' wal 'atash. Yang ketiga adalah puasa itu ya membangkitkan solidaritas atau memunculkan rasa iba, membangkitkan solidaritas, memunculkan rasa iba kepada saudara-saudara yang kekurangan. Orang yang mungkin tiap hari makannya sampai kenyang, orang yang tiap hari mungkin bingung mau makan di mana, bukan mau makan apa, tapi bingung mau makan di mana, itu mungkin kalau tidak ada puasa mereka tidak akan merasakan kondisi saudara-saudara kaum muslimin yang mungkin bisa jadi untuk makan sehari-hari saja susah. Ketika datang puasa, maka orang-orang yang kaya pun minimal merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin yang kekurangan. Oh, ternyata seperti ini rasanya lapar. Ternyata seperti ini rasanya dahaga. Seperti halnya yang dirasakan oleh mereka orang-orang yang tidak mampu. Nah, di sini kalau akan muncul solidaritas, akhirnya konsekuensinya yaitu kalau pas buka puasa ya, semua masjid full nasi kotaknya dengan beraneka ragam lauknya. Kenapa? Karena mereka mendermakan hartanya untuk membantu orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang tidak mampu atau mungkin orang-orang yang kerja di jalanan. Ini dengan hikmah dari puasa. Baik, kita berpindah ke syarat wajib puasa. Permasalahan yang kelima, syurutu wujubi siyam. Syurutu wujubi siyam Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan menjadi wajib atas seseorang itu jika terpenuhi syarat-syarat berikut. Ya. Jika terpenuhi syarat-syarat berikut, maka puasa Ramadan menjadi wajib bagi dia. Yang pertama jelas Islam. Ya. Karena puasa itu ibadah. Ibadah tidak akan diterima kecuali bagi seorang yang berislam. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak menjadi wajib, bahkan tidak sah Islamnya orang non-muslim atau orang kafir tidak sah. Karena dia adalah ibadah. Dan ibadah ini syaratnya dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Yang kedua, puasa tidak wajib kecuali orangnya sudah balik. Kalau orangnya sudah balik, laki-laki sudah balik, sudah mimpi basah, perempuan sudah mulai haid, maka dia wajib ya atas dirinya untuk mendapatkan taklif atau pembebanan syariat. Salah satu dari pembebanan syariat itu adalah ya berpuasa. Tapi para ulama mengatakan untuk anak yang mumayyiz ya tetap sah bagi dia jika dia berpuasa. Sah bagi dia untuk berpuasa, tapi sejatinya belum diwajibkan. Mumayyiz itu adalah umur-umur mendekati balik tapi belum balik. Ya umur-umur 8, 9 atau 10 tahun ya mendekati balik. Bagi dia kalau berpuasa sah berpahala. Ya, tapi sejatinya misalnya dia tidak berpuasa pun ya, dia sejatinya tidak berdosa karena belum masuk umur balik. Ya. Tapi sejatinya juga dia dituntut untuk diajari. Ini kewajiban orang tuanya untuk mentraining anaknya agar ikut berpuasa. Tapi tidaklah puasa itu wajib kecuali dia muslim dan balik. Sebelum balik tidak ada kewajiban, tapi sudah dianjurkan untuk belajar. Yang ketiga berakal. Ya, berakal. Itu orang yang gila tidak wajib baginya berpuasa. Ya, orang yang berakal berarti dia normal, berpikir biasa. Kok dia tidak berpuasa sedangkan dia mengaku muslim, maka dia berdosa. Kalau dia tidak ada uzur, ya, dia meninggalkannya. Jadi syarat pertama Islam, syarat kedua balik, syarat ketiga berakal. Yang keempat adalah sehat. Syarat keempat adalah
sehat. Orang yang sakit, ya, sakitnya di sini tentunya adalah sakit yang jika orang berpuasa akan mempengaruhi sakitnya. Bisa saja menjadikan sakitnya lebih parah atau memperlambat kesembuhan. Adapun sakit-sakit yang tidak ada dampaknya dengan puasa, maka tetap wajib. Misalnya cuman kena pisau misalnya, atau panunan, atau kadasen, atau cuman penyakit-penyakit ringan, tentunya ini bukan menjadi uzur untuk dia terhalangi dari kewajiban puasa, tetap wajib. Ini sakit-sakit yang memang jika dia berpuasa maka mudorotnya lebih besar, bisa penyakitnya lebih parah atau memperlambat kesembuhannya. Ya, orang yang sakit mah atau orang yang demam, ya, meriang parah misalnya, atau penyakit-penyakit yang lain yang serupa. Allah mengatakan wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sedang dalam kondisi sakit atau sedang dalam kondisi safar, kemudian dia berbuka karena ada uzur itu, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Syarat wajib yang kelima adalah iqamah. Iqamah yaitu dia menetap di satu daerah. Ya, menetap di satu daerah, dia tinggal mukim, bukan dalam kondisi safar, ya, bukan dalam kondisi safar. Jadi orang yang musafir dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dia mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Dalilnya sama. Tadi Allah mengatakan, ya, wa man kana minkum maridhon, barang siapa di antara kalian sedang sakit, aw ala safar, atau sedang safar, dalam kondisi safar melakukan perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia menggantinya di hari yang lain. Tapi misalnya dia berpuasa boleh. Ya, jadi ilah hukumnya dia tidak berpuasa itu adalah safar. Safarnya di sini ya mutlak, ya. Entah safar yang asik atau entah safar yang agak melelahkan. Tapi namanya safar semuanya pasti ada sisi kesulitan, ya. Karena disebutkan, ya, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab. Orang yang safar, senyaman-nyamannya safar pasti juga tidak nyaman. Walaupun dia pakai pesawat VIP misalnya, tetap harus nunggu di bandara sekian lama, ya, harus siap-siap barangnya dan seterusnya. Jadi entah dia safarnya lebih nyaman atau kurang nyaman atau tidak nyaman, yang penting dia masuk kategori safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Itu yang benar insyaallah, karena dalam kitab-kitab fikih yang benar itu illah, ya, illah suatu hukum itu harus mundobit. Mundobit itu adalah teratur, ya, adalah teratur. Sebagian ulama ada yang mengatakan ilah seseorang untuk tidak puasa itu masyaqqah, yaitu kesulitan yang dihadapi. Sebagian ada yang mengatakan masyaqqah, kesulitan yang dihadapi. Maka nanti jadi masalah. Kalau orang safarnya seperti tadi pakai pesawat pribadi, kemudian nyaman, ini nggak ada masyaqqah, nggak ada kesulitan. Berarti nggak boleh dong bagi dia untuk tidak puasa. Para ulama mengatakan ilah suatu safar itu masyaqqah ini tidak mundobit, alias tidak teratur. Alias setiap orang bisa aja merasakannya beda-beda, nisbi. Bisa aja menurut saya kereta ekonomi itu sudah nyaman, tapi menurut orang yang lain nggak nyaman. Ya. Nah, ini akhirnya jadi susah menentukan hukumnya. Maka para ulama mengatakan ilahnya harus mundobit, alias, ya, para ulama mengatakan ilah atau, ya, sebab yang dikaitkan dengannya hukum itu harus teratur. Orang tidak boleh tidak puasa, orang boleh menjamak sholat, orang boleh mengqashar sholat. Ilahnya adalah safar itu sendiri. Selagi itu dinamakan safar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi misalnya dia berkehendak untuk berpuasa, boleh bagi dia untuk berpuasa. Misalnya dia safarnya tadi dengan pesawat yang bagus, VIP, sepertinya saya kuat untuk berpuasa, maka saya berpuasa saja, itu sah-sah saja bagi dirinya. Kemudian syarat wajib yang keenam, seorang menjadi wajib berpuasa setelah syaratnya tadi adalah Islam, balik, berakal, kemudian sehat, dia sedang mukim. Kemudian syarat yang keenam ini khusus untuk perempuan, yaitu dia tidak sedang haid atau juga tidak sedang nifas. Maka perempuan yang haid dan sedang nifas tidak ada kewajiban bagi keduanya, tapi nanti wajib untuk mengqadha'nya alias menggantinya di hari yang lain.
ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya, disebutkan alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah perempuan itu ketika sedang haid dia tidak salat dan tidak puasa? Ya, berarti ketika haid dia tidak puasa. Dalam hadis yang lain juga dikatakan pada Aisyah, hadis riwayat Muslim, kana yusibuna dzalik, Aisyah bercerita, kami dulu mendapati kondisi sedang haid, fanu maru bi qada'is shaum, kami para perempuan diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa, wala nu'mar bi qada'is shalah, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Ya, sudah jam 8.15. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Besok kita masuk ke permasalahan yang keenam, yaitu bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Bagaimana cara menentukan keluar masuknya bulan Ramadan, caranya seperti apa menurut penjelasan para ulama. Adapun yang kita bahas tadi, ya, kita bahas tentang keutamaan puasa, hikmah dari puasa, kemudian syarat-syarat wajib puasa, serta menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan makna khaytul abyad dan khaytul aswad, yaitu benang putih dan benang hitam itu seperti apa, maknanya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Ya, ada iklan, ya, ada iklan mentaati anjuran, arahan, ya, himbauan dari pemimpin, ya, dari pemerintah. Tetap, ya, ngajinya semangat, tetap semangat ngajinya, tetap. Kalau misalnya keluar, kalau misalnya ada aktivitas keluar, maka jangan lupa tetap social distancing, ya, menjaga jarak, ya, tidak berkerumun, tidak bergerombol, tetap menjaga jarak, dan juga ada kewajiban sekarang juga untuk memakai masker. Ya, tapi kalau saya pas ceramah ya nggak pakai masker. Maksudnya pas kondisi di luar pakai masker, ya. Tidak lain tidak bukan itu arahan yang maslahatnya kembali kepada kita pribadi, yaitu melindungi diri kita dari wabah penyakit, juga secara tidak langsung melindungi orang lain juga agar tidak tertular. Jadi tetap semangat belajar, tapi juga misalnya ada keperluan keluar yang mendesak, tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tidak keluar kecuali memang yang membutuhkan, terdesak. Di luar juga harus memakai masker, menjaga kebersihan diri, dan kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga segera wabah penyakit ini segera dihilangkan, diangkat, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana dahulu kala, sebagaimana mestinya. Kita bisa berkumpul lagi, berjumpa lagi seperti keadaan sebelum datangnya wabah ini. Ya, mungkin itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.